Halo teman-teman, kembali lagi di channel Aksari Farm, channel peternak ayam skala rumahan di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini kita akan berbagi tips ya tentang pembuatan pakan fermentasi dari bekatul atau dedak padi. Kebetulan kita sudah menyiapkan bekatulnya untuk kita fermentasi. Untuk cara fermentasi kita akan menggunakan probiotik E4 ya. Di sini untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ini harga E4 27.000. Dengan kita menggunakan molasenya, gula merah cair. Bagaimana langkah-langkah untuk memfermentasi dedak itu, kita akan jelaskan secara langsung buat teman-teman ya, supaya detail dan jelas. Jadi teman-teman bisa lakukan semua di rumah. Oke, ikuti terus video Aksari Farm, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menyiapkan bekatul atau dedak padi. Dedak padi ini kita siapkan kurang lebih 3 kilo ya. Ini dedak padi yang halus, kita langsung beli di pabrik padi. Kebetulan pabrik padi di tempat kami ini cukup dekat dan murah. Langkah kedua yaitu kita mencairkan gula merah, kurang lebih seperti yang ada pada video ya. Gula merah dicairkan dan akan kita jadikan molase untuk kita campur dengan cairan E4. Ini biasanya kita cairkan menggunakan sedikit air, kemudian dengan api yang sedang kita aduk-aduk terus. Pastikan semua gula merah tersebut cair agar mudah dicampur dengan E4. Kira-kira seperti ini caranya teman-teman. Kita aduk perlahan sampai kita yakin semuanya cair. Ini videonya kita buat malam hari ya teman-teman, supaya probiotik kita masih terjaga dengan baik, dan memang direkomendasikan untuk pembuatan fermentasi baik bekatul maupun jenis pakan lainnya itu di malam hari, menghindari sinar matahari. Bila kita sudah rasa cair, bisa kita dinginkan sejenak. Sambil menunggu cairan gula merah mendingin, kita siapkan air sebanyak 1 liter dan tentu saja probiotik E4 ini, E4 peternakan ya. Kita tuangkan ke dalam air tersebut sebanyak kurang lebih 2,5 sampai 3 tutup botol E4. Setelah kita tuang, kita aduk-aduk sejenak. Kemudian kita ambil cairan gula merah tersebut dan kita larutkan ke dalam cairan E4 yang telah kita campur dengan air kurang lebih 1 liter, dan kembali kita aduk hingga merata ya, supaya cairan gula merah dan E4 itu menyatu. Lalu kita simpan sejenak selama kurang lebih 10-15 menit agar bakteri-bakteri pada probiotik aktif kembali. Setelah kita menunggu 10-15 menit, cairan E4 yang telah dimolase
sudah bisa dicampurkan ke bekatul atau dedak. Kira-kira begini caranya ya teman-teman, kita campur lalu kita aduk. Jangan takut kekurangan air, nanti bisa kita tambah dengan air biasa. Yang penting air probiotik ini kita aduk rata dulu ke seluruh bekatul agar merata terkena cairan probiotik. Apabila kita rasa kurang, kita bisa menambahkan air biasa. Air biasa ini yang kita gunakan untuk mencampur tadi ya, sebelum dilarutkan cairan E4. Ini kita aduk sampai merata. Ini masih kurangan air ya. Ini kita akan tambahkan sebentar, dikit demi sedikit. Intinya kita aduk terus, kita pastikan semua cairan yang kita telah campurkan dengan E4 merata ke semua sisi. Nah, ini kita masih kurangan air ya, kita akan tambah. Cara penambahannya itu sedikit-sedikit ya teman-teman. Kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai bekatul tersebut tidak terlalu basah tapi lembab. Tidak terlalu basah tapi lembab, agar proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan pakan bekatul yang bernutrisi tinggi. Nah, ini kita akan berusaha mencampur dulu ya teman-teman, supaya merata. Airnya kita masih tambah karena saya rasa masih kurang. Nah, ini kita akan tambah lagi air sampai saya rasa cukup. Rasa cukup dan tidak terlalu basah. Apabila terlalu basah juga kurang bagus ya teman-teman. Kalau terlalu kering juga kurang bagus. Jadi kita cari idealnya. Nah, jadi kita masih aduk sampai betul-betul tercampur rata. Kadang biasa itu di bagian bawahnya teman-teman masih ada bekatul yang belum kena air. Jadi kita harus pastikan semua tercampur rata. Nah, ini kita masih mencampur ya teman-teman. Memang harus sabar ya teman-teman kalau mencampur gini untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kalau kita istilahnya buru-buru ya pasti hasilnya juga kurang bagus. Jadi kita harus pastikan semua tercampur rata. Nah, ini udah mulai tercampur rata ya teman-teman. Kira-kira penampakannya ya seperti ini. Ya, ini ya, kira-kira seperti inilah. Ini nggak terlalu basah, ya lembab-lembab. Ini yang bagus ya. Setelah itu kita coba untuk padatkan agar mengeluarkan udara yang ada di dalam bekatul atau dalam campuran E4 tersebut. Nah, ini kita pukul-pukul ya supaya padat, jadi udara di dalamnya berkurang. Setelah kita rasa cukup, kita tutup menggunakan plastik, memastikan agar tidak ada udara yang masuk, karena sistem yang kita pakai ini adalah sistem kedap udara atau anaerob. Nah, setelah kita tutup gini,
kita tutup menggunakan tutupnya. Nah, ini tutup aslinya, tapi udah kita double ya pakai plastik. Lalu kita simpan ke tempat yang agak gelap. Nah, ini agak gelap ya. Nah, ini kita punya contoh fermentasi yang sudah kita lakukan ya. Udah mau habis tapi. Nah, itu kita bisa lihat ya. Nah, itu fermentasi kita itu. Ini udah masuk ke hari keempat itu fermentasinya itu. Tapi sudah mau habis ya teman-teman. Kenapa dedak itu perlu kita fermentasi? Karena di dalam dedak itu mengandung asam pitat dan serat kasar ya. Jadi itu sangat mengganggu pencernaan si ayam. Untuk itu kita lakukan fermentasi untuk meningkatkan nutrisi-nutrisi pada bekatul tersebut. Jadi bekatul tersebut mudah dicerna dan nutrisi kandungan di dalamnya itu lebih dapat ditingkatkan dengan cara fermentasi. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Salam peternak rumahan Aksari Farm.